Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Otomotif. Gaya Otomotif ya, bukan gaya berkendara. Jadi hari ini di vlog pertama gue di Gaya Otomotif, gue akan review balik lagi ya, seperti gaya berkendara dulu, ke Vespa. Oke, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow Instagram Gaya Otomotif. Udah gitu aja. Oke, sebelumnya bumper dulu. Ini jariku sakit. Gua kemana nih? Halo Om, balik lagi Hah? Kesini aja. Oh, ke situ aja. Sini Oh, ininya ya. Halo Om, selamat datang di Gaya Otomotif ya kan. Jadi inilah vlog pertama gua. Gua harap lu semua pada subscribe ya. Jadi gua mau bangun vlog ini untuk mendedikasikan diri gua ke otomotif. Karena apa? Karena gue suka otomotif. Oke, jadi vlog pertama gua review Vespa Sprint S150 ya kan. Gue bingung nih, ini Vespa sekarang harganya mahal banget. Dari 2013 dulu gue beli Vespa S itu harganya 26 juta. Sekarang udah menyentuh, Sprint udah menyentuh hampir 60 juta. Jadi selama 10 tahun Vespa itu naik sekitar 30 juta. Dan orang semakin beli. Kenapa itu? Nggak ada, kayaknya positifnya nggak ada ya kalau dibandingin Jepang ya. Cuman kayak gaya dan sejarahnya itu yang dijual. Boros iya, mahal iya, spare part susah, mahal lagi. Ada yang beberapa inden tuh gue pernah beli kabel body itu inden kira-kira 2 minggu ya. Terus boros iya, build quality ya so-so lah ya. Ini katanya memakai baja ringan. Terus bukan made in Italy juga, ini made in Vietnam. Apalagi aksesorisnya kita ngomong Polini, Zelioni, Malossi, nggak ada yang murah. Tapi kenapa semakin laku? Coba komen di bawah, karena gue juga nggak tahu jawabannya. Tapi gue mau ngebahas dan nge-review Vespa S150, Vespa Sprint S150 yang harganya sekarang hampir menyentuh 60 juta. Wow. Dulu kita ngomong dulu ya, Vespa S itu gua 2013 itu baru ada Primavera. Waktu itu gue ditawarin, Mas 6 bulan lagi Sprint keluar. Karena waktu itu Vespa S dan LX itu 150. Bahkan ada LX yang buatan Itali, bukan buatan Vietnam ya. Itu harganya cuma 24 juta. 150 loh cc-nya. Tapi sekarang Vespa S dan LX itu dijadiin 125. Karena apa? Mungkin karena kalau di 150-in cc-nya Sprint sama Primavera nggak laku gitu loh. Jadi perbedaan antara Vespa Sprint, Primavera, LX dan S itu, kalau misalnya LX dan S itu depan roda 11, belakang 10. Kalau Primavera Sprint itu Primavera belakang 11, depan 11. Kalau Sprint itu depan 12, belakang 12. Tapi ya kita kalau ngomongin iGate itu ya, iGate itu teknologi baru. Karena dulu tuh nggak ada namanya iGate. Dulu tuh kalau kita beli ya, tahun 2013 tuh getarnya luar biasa. Baru di putaran bawah tuh deg gitu loh. Jadi kita harus ke tukang bubut atau bengkel-bengkel yang bikin kampas koplingnya tuh derajatnya dibedain. Tapi kalau sekarang ini mulus banget. Mulus banget. Ini luar biasa sih iGate tuh. iGate itu adalah Italian green teknologi katanya. Jadi putarannya memang luar biasa mulus gitu. Nggak seperti dulu ya. Jadi teknologinya juga diadaptasi karena Jepang aja sekarang udah nggak pakai kunci. Ini masih pakai kunci ya kan. Terus ya alhamdulillah sih belakang udah nggak ada kunci ya. Jadi kalau kita mau buka ini tinggal di kontak terus pencet aja, dia udah kebuka gitu. Terus ini speedometer juga masih analog. Jepang sekarang udah digital semua. Kenapa laku? Ya karena itu Vespa menjual sejarah.
menjual culture, menjual nama Vespa dari tahun dulu ya. Ya sekarang aja Vespa digoreng yang lama. Tapi keuntungannya juga memang kalau dibilang investasi, ya kadang iya kadang enggak. Memang sih harga Vespa naik gitu loh. Naiknya juga, secondnya juga ikutan naik. Dan nggak kayak dulu ya, dulu tuh jarang yang pakai Vespa. Gue juga beli karena memang pengen beda dulu, kayak belum banyak juga, terus nyobain lah Vespa gitu. 28 juta dulu termasuk mahal ya. Ini Vespa S gua itu udah full modif, semuanya dimodif dulu. Nggak kayak sekarang ya, bengkel aksesoris banyak, dulu mah susah. Gue juga sempat beberapa beli partsnya di Thailand, karena di sana Vespa tuh justru made in Italy. Di Indonesia Vespa made in Vietnam, ya nggak ngerti lah pasarannya gimana. Itu udah full modif, sempet ikut lomba juga. Ini ada nih artikelnya di automotivenet.com. Sekarang Vespa juga, dulu gue udah janji kayak mau beli Jepangan karena minjem temen kayak Nmax atau Vario tuh wah enteng luar biasa, spare part murah, aksesoris murah, nggak perlu di koplingnya, nggak perlu diakalin, udah mulus gitu. Tapi ya itu dia ya, namanya orang Indonesia, balik lagi ke gaya. Intinya ya gaya. Jadi sekarang tuh banyak banget yang pakai Vespa, dari mulai anak muda ya dengan knalpot yang brem-brem ya, terus bocah juga sekarang pakai Vespa gitu. Tapi memang kepuasan pakai Vespa tuh nggak bisa dibandingin dengan pakai Jepang ya. Sekarang juga Vespa Sprint udah mengalami kemajuan yang wah sekarang luar biasa nih, segitu enaknya. Dan kalau udah tua gini enak pakai standar, kapok udah pakai Zelione apapun segala macemnya ya. Vespa Sprint S150 ini sekarang bedanya itu listnya hitam. Jadi listnya hitam nih. Semua list silvernya dihitemin kecuali bagian belakang ini, bagian tengah behel, sama ini nih emblem, sama ini nih. Ini susah dihitemin nih. Ini harus dicat sendiri ya. Dulu kita harus ke stiker sendiri atau ngecat sendiri baru ini hitam gitu. Sama bedanya itu ya sama Vespa Sprint yang biasa. Beda sih nggak banyak ya, cuman 3 atau 4 juta gitu. Tapi dapat yang lebih sport gitu. Nah ini kan merah nih, gue bingung ya kalau di sportin tuh kenapa selalu merah. Mungkin itu ya, merah itu adalah race ya kan. CVT sekarang udah jauh lebih mulus, koplingnya jauh lebih enak, tapi borosnya sama. Ini kayaknya kalau misalnya ini kan nggak ada ininya ya, apa namanya nih, kalau di Jepang tuh ada kayak bensinnya tuh seliter tuh dapat berapa kilo. Kalau ini nggak ada, ini cuman kalau misalnya kita kontak ya itu cuman ada jam sama trip A, trip B bisa disesuaikan dari sini. Nanti gua ambil footage-nya. Cuman ada nih total kilometer juga baru 240. Udah cuman itu doang. Jadi kalau konsumsi fuel-nya sih kalau gue yang make ya itu 126 lah. 126 itu termasuk irit dibanding Vespa yang dulu ya. Seneng ngegas pendek gitu, main bawah. Dulu harus banget ngakalin yang namanya roller tuh dibelangin. Kita nyoba nih 11 sama 13 atau 11 sama 16. Jadi 3 11 3 16 biar putaran bawah dapet, putaran atas dapet gitu kan, yang ujung-ujungnya juga nggak dapet. Tapi sekarang sih ya udah tua juga ya, udah cukup bawaan pabrik, cukup merawat dan cukup enak gitu loh. Kalau soal bagasi kayaknya nggak ada upgrade-nya deh. Kita buka dari sini, tinggal dipencet tuh. Upgrade-nya cuman sekarang ada buat ngecas, sama misalnya lupa kunci atau apa bisa dari sini juga selain dipencet dari sini ya. Tuh ada tuas kayak mobil gitu. Tuh. Di sini juga nggak bisa diisi es kopi susu, nggak muat. Diisinya cuman rokok lah muat nih. Sama jas hujan yang plastik tuh, yang buatan Alfamart masih muat. Jadi kita cukup neken ini aja. Dengan kondisi on juga, bagasi juga sama aja gedenya gitu. Ini lumayan ya, 7 liter. Jadi sebenarnya konsumen tuh
pilihannya itu aja. Biarpun sekarang banyak brand keluar seperti brand-brand klasik ya, dengan tampilan klasik gitu ya, seperti Yamaha juga udah ngeluarin Fazio, terus ada lagi Royal Alloy itu dengan desain seperti Lambretta, terus Lambretta sekarang udah nggak ikutan ya, sayang sekali, padahal dulu ada dealer di sini. Jadi pilihan klasik itu ujung-ujungnya jatuh ke Vespa. Untuk di Jakarta sendiri sih dealer cukup banyak, cuman untuk di daerah gue nggak tahu ya after salesnya tuh gimana, terus bengkel-bengkel variasinya tuh di daerah tuh seperti apa ya. Cuman sekarang udah ada marketplace juga, udah enak tinggal beli. Kebanyakan sih toko di sini ya. Untuk apa namanya variasi Vespa tuh gila-gila banget, mahal banget, mahal luar biasa. Untuk wheelset lagi untuk velg sendiri itu bisa 26-28 juta. Makanya capek. Untuk shock aja kayak Zelion itu udah 10 jutaan, apalagi Ohlin gitu ya. Jadi bagi anak-anak muda ya, atau yang ingin tampil beda, klasiknya tuh bener-bener dimodernin, di full modif seperti kayak full Zelioni lah. Atau kita lihat sekarang sih udah banyak ya, ada namanya Tony Scooter, dulu nggak ada Tony Scooter. Terus kiblatnya adalah Thailand ya. Untuk kiblat gaya dan kiblat kencang itu masih Thailand yang megang. Untuk Indonesia sendiri sih dealer Vespa tuh udah semakin banyak, udah semakin toko aksesoris, terus bengkel-bengkel yang nggak resmi juga semakin banyak. Ya kayaknya emang bingung kita juga tuh. Katanya ini ada yang bilang ini adalah iPhone-nya motor, anjay. Wow. iPhone-nya motor. Vespa Sprint sih dari dulu sampai sekarang ya gini aja gitu, nggak ada perubahan yang gimana. Paling lampu depan sama lampu belakang ya. Lampu depan udah LED, semua udah LED, dan ada DRL. Tapi lampu sen masih bohlam. Dulu perbedaan Primavera sama Sprint tuh gampang dari belakang. Kalau sekarang sama gitu. Paling perubahannya cuma di lampu, bodi mah gitu-gitu aja. Memang kalau desain klasik itu sampai kapanpun dilihat enak gitu ya. Tapi gue berharap ada varian baru ya, karena udah 10 tahun itu aja LX, Sprint, Primavera, GTS. Kalau GTS tuh kayaknya kurang cocok sih di Indonesia itu, karena bodi terlalu besar ya, dan harganya juga udah nggak masuk akal gitu. Padahal cuma 150. Paling yang laku ini Sprint udah luar biasa deh. Ini juga spion nggak ada perubahan bentuk kayak apa gitu. Bedanya sama luar negeri cuman ini lebih pendek aja gitu. Gua aja masih bingung banget kenapa ini laku. Kalau misalnya Om punya Vespa di rumah pasti ngerasain banget ya betapa rekening keterkuras hanya demi variasi Vespa ya kan. Bener-bener nggak bohong deh. Kalau misalnya main Jepang terus mau main Vespa, siap-siap harganya luar biasa semua, dari mulai servis, parts sampai aksesoris gitu. Banyak juga yang capek ya, capek main Vespa, aduh main Jepangan aja dah, capek juga, lebih boros. Kalau untuk fungsi sih harian mending jangan, tapi kalau untuk weekend jalan-jalan sama pacar atau sama istri, bawa anak, ya ini tepat sih ya. Tapi gua saranin memang kalau misalnya beli Vespa tuh rasanya puas banget gitu ya, karena Indonesia juga yang tadi gue bilang seneng banget sama gaya. Ini tuh kita pakai gaya apapun, emang kondangan pun pakai ini emang enak juga ya gak? Setuju nggak? Komen di bawah ya kan. Untuk kalau boncengan pun lu lihat aja nih begini. Sini Bogor mah pegel, yang di belakang kebanyakan sih belakang diganti ya aksesorisnya, sama biar footstepnya yang diboncengin tuh lebih enak. Nggak ada perubahan, bikin kayak gitu apa gitu, inovasi yang gimana gitu kayak nggak ada tuh. Tapi ujung-ujungnya beli Vespa ya beli gitu ya. Oke, gue juga mau ngomongin untuk rasa berkendara ya, karena sekarang Vespa Sprint ini udah memakai sistem ABS ya. ABS juga kayaknya belum lama juga. Jadi gue sempet bingung tuh, kenapa kalau gue berhenti lampu ABS-nya nyala, kalau gue jalan dia mati gitu loh. Kalau di lampu merah tuh suka nyala gitu. Artinya mungkin lagi on atau lagi ngecas atau lagi apa, gue nggak ngerti deh. Tapi untuk sistem pengereman itu memang lebih enak jauh sama dulu gitu loh.
Terus rasa berkendaranya ini halus banget. Jadi gini, rasanya itu kayak bukan kalau misalnya kayak Vario ya, ini gue bandingin Vario, dia udah ngegeraung gitu. Nah kalau ini tuh smooth. Padahal putarannya kencang gitu. Gue nggak ngerti, mungkin karena bodinya juga berat ya. Nggak kayak Jepangan kan banyak plastik. Kalau ini kan baja ringan, mereka nggak klaimnya. Padahal cuma bagian sini doang yang baja ringan nih. Sini kan plastik, tuh plastik. Ini baja ringan sama depan plastik. Itu rasa berkendaranya enak banget, nyaman banget karena mungkin Vespa sekarang itu memang ditujukan buat nyaman. Kalau buat kencang itu terserah deh, mau modif mesin, bore up atau CVT itu terserah. Tapi untuk kenyamanan ini luar biasa. Ini belum gua tes, baru besok hari Minggu gua mau ngetes ke puncak boncengan seperti apa. Tapi untuk dalam kota sih ini nyaman banget. Berhenti juga nyaman, ngegasnya nyaman. Yang nggak nyaman adalah cepet banget bensinnya habis. Kemarin gue ngisi full tank berapa? Hampir 70.000 ya. Lumayan ya. Tapi seminggu dengan durasi gua itu pendek, lebih tahan banget, tahan sampai 2 mingguan lah. Itu ya 5 kilo sih ya. Kalau mau kayak 12 kilo gitu ya siap-siap 70.000 seminggu ada. Itu aja sih review dari gua untuk Vespa Sprint ini. Kedepannya gue juga akan ada segmen-segmen seperti mendatangkan kayak anak Vespa klasik, Lambretta, kebetulan juga suka klasik ya, kayak Triumph gitu, atau mungkin yang beda dari biasanya, mungkin sekarang kan udah pakai baterai ya, kayak gitu-gitulah. Semoga Om suka dengan vlog baru gue ini. Mohon doanya, mohon supportnya ya kan, mohon subscribe-nya juga. Gue janji gue akan konsisten untuk vlog ini juga, selain gaya berkendara itu untuk sepeda. Gitu aja Om. Kalau ada pertanyaan atau komen silakan di bawah, silakan DM Gaya Otomotif, di follow juga Instagramnya. Thank you Om. Gitu aja. Ingat lagi, sama dong. Gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya Otomotif.